Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Uftasah Sabila dengan NIM 215 0801007111025. Saya bersekolah di Universitas Brawijaya, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dengan program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Sini saya akan menjelaskan mengenai DNA dan RNA sebagai tugas UTS pengantar bioteknologi. Selamat menyaksikan. Apa sih DNA itu? Pengertian dari DNA atau asam deoksiribonukleat merupakan salah satu materi genetik selain RNA yang dimana sebagai asam nukleat yang berperan pada materi genetik di dalam tubuh organisme. DNA merupakan struktur yang sangat kompleks yang tersusun dari polinukleida. DNA ini ditemukan di sebagian besar sel dari setiap organisme. DNA merupakan bagian penting dari reproduksi, di mana keturunan genetik terjadi melalui pewarisan DNA dari orang tua kepada keturunannya. Molekul DNA terdiri dari dua untai yang mengelilingi satu sama lain untuk membentuk bentuk yang dikenal sebagai heliks ganda, atau yang kita sering sebut sebagai double helix. Selanjutnya ada struktur DNA, rantai heliks ganda atau double helix. DNA merupakan polimer nukleotida. Setiap nukleotida tersusun dari 3 komponen. Yang pertama, fosfat. Fosfat merupakan struktur molekul yang berlengan 5, di mana 2 lengannya mengikat 1 atom oksigen dan ketiga lengan lainnya mengikat 1 atom oksigen pada masing-masing. Satu lengan ini terikat dengan P dan satunya merupakan lengan bebas yang masih bisa berikatan dengan lengan lain dari nukleotida. Yang kedua, gula deoksiribosa yang memiliki 5 atom karbon seperti pada gambar. Struktur deoksiribosa yaitu berbentuk cincin pada DNA dengan salah satu sudutnya memiliki atom oksigen. Dikatakan sebagai deoksiribosa karena gula ribosa pada atom kedua kehilangan 1 atom oksigen, sehingga pada atom nomor 2 hanya tersisa atom hidrogen. Sedangkan jika terdapat atom karbon nomor 2 yang berikatan dengan gugus hidroksida, maka disebut sebagai gula ribosa. Gula ribosa tersebut terdapat pada DNA. Yang ketiga ada basa nitrogen. Basa nitrogen dibagi menjadi purin dan pirimidin yang selalu berpasangan. Pada purin memiliki 2 cincin, sedangkan pada basa nitrogen pirimidin memiliki struktur cincin. Adenin disimbolkan dengan A, guanin G, sitosin C, dan timin T. Polimer tersebut membentuk struktur double helix, di mana kedua helix disatukan oleh ikatan hidrogen yang terjadi antara 2 basa nitrogen, purin dan pirimidin yang saling berpasangan. Polimer tersebut membentuk struktur double helix, di mana kedua helix disatukan oleh ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk dari 2 basa nitrogen yang saling berpasangan, berupa pasangan basa pada DNA yang terdiri atas 2 macam, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Basa purin terdiri atas adenin dan guanin yang memiliki suatu struktur cincin ganda, sedangkan pada basa pirimidin terdiri dari sitosin dan timin yang memiliki struktur cincin tunggal. Apabila guanin berikatan dengan sitosin, maka akan terbentuk 3 ikatan hidrogen, sedangkan apabila adenin berikatan dengan timin, maka hanya akan terbentuk 2 ikatan hidrogen saja. Selanjutnya ada nukleotida. Nukleotida merupakan monomer asam nukleat yang memiliki banyak fungsi dalam metabolisme seluler atau senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleotida dan gugus fosfat. Struktur protein dan metabolisme biomolekul dan komponen seluler lainnya merupakan produk informasi yang sudah terprogram dalam nukleotida. Sebagai konstituen asam nukleat, DNA dan RNA, nukleotida berfungsi sebagai gudang informasi genetik. Susunan nukleotida dalam struktur asam nukleat. Pada kanan atas ini merupakan nukleotida monofosfat. Basa nitrogennya mewakili satu sisi pasangan basa, dan pada sebelah kiri bawah terdapat 4 nukleotida membentuk 2 pasangan basa, yaitu timina dengan adenina, dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen, serta guanina dengan sitosina yang dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen.
Satu monomer nukleotida terhubung dengan nukleotida lainnya di bagian gugus gula dan fosfat masing-masing, membentuk dua tulang punggung, yaitu struktur unting ganda dari asam nukleat yang ditunjukkan di bagian pojok kiri. Unsur-unsur struktural pada nukleotida yakni ketika 1, 2, atau 3 gugus fosfat berikatan dengan nukleosida, yaitu warna kuning, biru, hijau yang berada di bagian tengah. Nah, suatu nukleotida dinamakan nukleotida monofosfat jika memiliki satu gugus fosfat yaitu warna merah. Penambahan gugus fosfat yang kedua membentuk nukleosida difosfat, dan penambahan gugus fosfat yang ketiga membentuk nukleosida trifosfat. Basa nukleosida dilabel sebagai base atau glycosidic bond atau ikatan glikosidik. 5 basa nukleosida yaitu kelompok purina dan pirimidina dicantumkan di bagian kanan pada warna biru. Sebuah nukleotida siklik yang berperan sebagai molekul persinyalan dengan fosfat tunggal yang berikatan dengan posisi 5 dan 3. Penyusun nukleotida. Nukleotida tersusun dari 3 subunit, yaitu yang pertama, gugus basa nitrogen heterosiklik yang disebut basa nukleotida atau nukleobasa. Yang kedua, gula pentosa berupa ribosa atau deoksiribosa. Yang ketiga, setidaknya hanya satu gugus fosfat. 4 jenis nukleobasa pada DNA yaitu guanina, adenina, sitosina, dan timina. Pada RNA, nukleobasa yang digunakan adalah urasil, alih-alih timina. Selanjutnya yaitu nukleosida. Nukleosida merupakan kerangka dasar bagi terbentuknya AMP, ADP, dan ATP. Tersusun dari gula ribosa dan basa nitrogen. Proses pembentukan ketiga senyawa pembawa energi kimia ini biasanya terjadi di mitokondria sebagai bagian dari reaksi katabolisme atau respirasi. Nukleosida merupakan sebutan untuk bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Berdasarkan gula pentosanya, terdapat 2 macam nukleosida. Yang pertama, ribonukleosida yang mengandung gula ribosa, dan yang kedua, deoksiribonukleosida yang mengandung gula deoksiribosa. Nukleosida juga terdiri dari basa nitrogen yang terikat secara kovalen dengan gula berupa ribosa dan deoksiribosa, tetapi tanpa gugus fosfat. Sedangkan nukleotida terdiri dari basa nitrogen, gula ribosa atau deoksiribosa, dan 1 sampai dengan 3 gugus fosfat. Atau istilah lebih gampangnya, nukleosida terdiri dari basa dan gula, dan nukleotida terdiri dari gula, basa, dan fosfat. Dengan demikian, nukleosida tersusun dari gula ribosa atau deoksiribosa dan juga basa nitrogen. Kemudian ada ikatan fosfodiester. Untai DNA tersusun dari rangkaian nukleotida terhubung melalui ikatan fosfodiester yang terbentuk di antara gula pentosa dan gugus fosfat. Nah, ikatan fosfodiester ini dan struktur DNA ada tulang punggung gula fosfat dengan ikatan 35 fosfodiester. Ujung 3 dan ujung 5 ini merupakan tempat untuk menempel fosfat. Dapat dilihat dari area ujung 3 dan ujung 5. Nah, untai ganda DNA ini memiliki orientasi antiparalel yang terdiri dari untai ujung 5 ke ujung 3 dan untai ujung 3 ke ujung 5 yang berpasangan. Dan di dalam molekul DNA atau RNA digabungkan bersama ke dalam polimer dalam ikatan kovalen melalui gugus fosfat yang menghubungkan antara gugus hidroksil OH pada posisi 5 gula pentosa dan hidroksil pada posisi 3 gula pentosa nukleotida berikutnya. Diberi nama ikatan fosfodiester karena fosfat secara kimia ada dalam bentuk diester. Oleh karena itu, suatu asam nukleat memiliki arah. Basa nitrogen penyusun DNA. Untai ganda DNA terhubung melalui ikatan hidrogen yang terbentuk di antara pasangan basa nitrogen. Ikatan hidrogen terbentuk antara 2 basa nitrogen, purin dan pirimidin yang saling berpasangan. Kemudian adenin yaitu basa purin berpasangan dengan timin yaitu basa pirimidin yang terhubung dengan ikatan rangkap 2. Sementara guanin basa purin berpasangan dengan sitosin yaitu basa pirimidin yang terhubung dengan ikatan rangkap 3. Pasangan basa. Pasangan basa adalah 2 nukleotida dalam DNA atau RNA yang saling komplementer dan terhubung oleh ikatan hidrogen. Dalam penelitian, pasangan basa sering disebut dengan BP atau base pairs.
Pada pasangan basa yaitu adenin membentuk pasangan dengan timin dan guanin membentuk pasangan dengan sitosin. Adanya pembentukan basa ini menyebabkan dua untai DNA saling melengkapi yang bersifat komplementer. Pembentukan basa juga memungkinkan satu untai DNA berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis untai yang lainnya. Adapun macam-macam DNA yaitu yang pertama aDNA mempunyai 11 basa perputaran lebih aktif dalam sel dibanding bDNA. Yang kedua bDNA mempunyai satu basa perputaran digunakan dalam replikasi RNA. Yang ketiga zDNA mempunyai 12 perputaran dan digunakan dalam penerjemahan RNA. Yang keempat cDNA biasa dikenal dengan istilah klon, yaitu bagian yang digunakan untuk pengujian obat dan identifikasi penyakit. Apa sih RNA itu? Pengertian RNA atau ribonukleik asid adalah molekul polimer yang ikut berperan dalam berbagai fungsi biologis dalam hal dekode, mengkode, ekspresi gen, regulasi, dan merupakan hasil transkripsi dari suatu fragmen DNA. Sehingga RNA sebagai polimer yang jauh lebih pendek serta tidak bercabang yang terdiri dari nukleotida atau polinukleotida yang bersambung dengan ikatan 3 hingga 5 fosfodiester. Apabila dibandingkan dengan DNA, RNA dapat diartikan sebagai makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal dan tidak terpilin. Struktur RNA ini yaitu unit-unit gula dalam RNA berupa ribosa, bukan deoksiribosa. Ribosa mengandung sebuah gugus 2-hidroksil yang tidak terdapat pada deoksiribosa. Nukleotida merupakan unit dasar penyusun asam nukleat. Pada setiap nukleotida mempunyai struktur yang terdiri atas gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen atau basa nukleotida atau basa N. Asam nukleat terdiri dari dua macam, yaitu asam deoksiribonukleat atau deoksiribonukleik asid atau DNA dan asam ribonukleat atau ribonukleik asid atau RNA. Masing-masing dari polinukleotida terdiri dari banyak ribonukleotida, di mana setiap ribonukleotida tersusun dari gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Gula ribosa. Gula ribosa pada molekul RNA adalah jenis gula pentosa yang mempunyai gugus hidroksil atau OH. Pada DNA, gula pentosa kehilangan gugus hidroksil yaitu gula deoksiribosa. Selanjutnya, gugus fosfat. Seperti pada DNA, molekul RNA yang merupakan ibu tangga rantai yang tersusun dari gula ribosa dan gugus fosfat. Gugus fosfat yang berikatan dengan atom karbon gula pentosa nomor 5 pada awal dan atom karbon nomor 3 pada ujung rantai merupakan ikatan ester. Selanjutnya, basa nitrogen. Basa nitrogen yang menyusun RNA dan dikelompokkan menjadi basa purin dan basa pirimidin. Purin ada adenin dan guanin, pirimidin ada sitosil dan urasil. Urasil mempunyai struktur yang serupa dengan timin pada DNA. Nah, basa nitrogen pada RNA berikatan pada atom nomor 1 pada gula ribosa. Nah, pada tulang punggung RNA ini tersusun dari deretan gugus fosfat dan gula ribosa. RNA berada secara bebas di dalam nukleoplasma dalam bentuk nukleosida trifosfat seperti guanisin trifosfat atau GTP, adenosin trifosfat atau ATP, uridin trifosfat atau UTP, dan sitisin trifosfat atau STP. RNA disintesis oleh DNA di inti sel. RNA ini mempunyai beberapa molekul antara 25.000 hingga jutaan. Pada dasarnya, rantai RNA mempunyai polinukleotida tunggal. Namun, rantai tunggal yang terlipat dapat membentuk daerah double helix yang mengandung pasangan basa nitrogen G dan C, A dan U. Ikatan antar basa nitrogen dengan gula ribosa akan membentuk ribonukleosida atau nukleosida. Ikatan antar ribonukleosida dengan gugus fosfat akan membentuk ribonukleotida atau nukleotida. Macam-macam RNA. Yang pertama ada RNA duta atau messenger RNA atau mRNA. Merupakan asam nukleat yang berbentuk pita tunggal dan merupakan RNA terbesar atau terpanjang yang bertindak sebagai pola cetakan pembentuk polipeptida. Fungsi utama mRNA adalah membawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. mRNA juga berfungsi sebagai cetakan dalam sintesis protein.
Yang kedua, RNA transfer atau tRNA merupakan RNA terpendek yang bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA. Selain itu, tRNA berfungsi mengikat asam-asam amino yang akan disusun menjadi protein dan mengangkutnya ke ribosom. Pada tRNA terdapat bagian yang berhubungan dengan kodon yang disebut antikodon dan bagian yang berfungsi sebagai pengikat asam amino. Dan yang terakhir ada RNA ribosom atau rRNA, merupakan RNA dengan jumlah terbanyak dalam penyusun ribosom. RNA ini berupa pita tunggal, tidak bercabang dan fleksibel. Lebih dari 80% RNA merupakan rRNA. Fungsi rRNA sampai sekarang masih belum banyak diketahui, tetapi diduga memiliki peranan penting dalam proses sintesis protein. Sebelum melanjutkan ke perbedaan antara DNA dengan RNA, maka kita akan lihat gambar visual dari DNA dan RNA. Yang berada di sebelah kiri adalah gambar dari RNA, dan yang di sebelah kanan adalah gambar dari DNA. Sedangkan yang di pojok-pojok adalah basa nitrogen. Dengan melihat gambar visual ini, maka perbedaan antara DNA dengan RNA. Dari basa nitrogennya adalah bahwa RNA, basa nitrogennya adalah urasil, sedangkan DNA, basa nitrogennya adalah timin. Perbedaan antara DNA dan RNA. Berdasarkan rantai polinukleotidanya, DNA lebih panjang, double helix, dan terpilin. Sedangkan RNA pendek, single helix atau rantai tunggal dan tidak terpilin. Berdasarkan letaknya, DNA terletak di inti sel, sedangkan RNA terletak di inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Berdasarkan gula pentosa, DNA memiliki gula pentosa bernama gula deoksiribosa, sedangkan RNA memiliki gula pentosa bernama gula ribosa. Berdasarkan basa nitrogennya, DNA terdiri dari purin, yaitu adenin dan guanin, pirimidin, sitosin, dan timin. Sedangkan pada RNA, purin, adenin, guanin, pirimidin, sitosin, dan urasil. Berdasarkan kadarnya, DNA tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein. RNA berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein. Berdasarkan fungsinya, DNA menyimpan dan mentransfer informasi genetik jangka panjang. DNA menjadi transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru. Sedangkan RNA mengkode asam amino dan bertindak sebagai pembawa pesan antara DNA dan ribosom untuk membuat protein. Dogma sentral dalam biologi menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Sebagai pembawa informasi genetik, DNA mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama, membuat kopi yang tepat daripada dirinya sendiri pada waktu proses replikasi atau duplikasi. Dan yang kedua, meneruskan kode-kode informasi yang dimiliki ke mRNA atau messenger RNA pada waktu proses transkripsi. Dengan demikian, mRNA kelaknya dapat menerjemahkan informasi-informasi bahasa dalam 4 huruf daripada asam nukleat ke dalam bahasa yang berjumlah 24 huruf. Itu sangat tidak efektif, jadi kita menggunakan mRNA. Replikasi merupakan proses pelipat gandaan DNA. Proses replikasi ini diperlukan ketika sel akan membelah diri. Pada setiap sel, kecuali sel gamet, pembelahan diri harus disertai dengan replikasi DNA, supaya semua sel turunan memiliki informasi genetik yang sama. Pada dasarnya, proses replikasi memanfaatkan fakta bahwa DNA terdiri dari 2 rantai dan rantai yang satu merupakan konjugat dari rantai pasangannya. Proses replikasi DNA adalah sebagai berikut. Pertama, enzim topoisomerase akan mengurangi tegangan pada struktur double helix DNA. Kemudian, enzim helikase akan memisahkan rantai ganda menjadi rantai tunggal. Masing-masing rantai tunggal akan diikat oleh protein pengikat rantai tunggal untuk mencegah bersatunya kembali rantai tunggal menjadi rantai ganda. Ada 2 rantai tunggal yang terbentuk yang disebut yang pertama yaitu leading strand dan yang kedua lagging strand. Enzim primase akan membentuk RNA pendek yang disebut
primer. Enzim DNA polimerase akan membentuk rantai DNA baru dengan cara menambahkan nukleotida baru dengan awalan primer yang sudah terbentuk. Pada leading strand, hanya satu primer yang dibentuk sepanjang rantai baru yang akan dibentuk. Pada lagging strand, terbentuk banyak primer yang kemudian akan diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk DNA pendek yang disebut fragmen Okazaki. Terdapat celah-celah pada fragmen DNA di lagging strand yang akan disambungkan oleh kerja enzim ligase. Tempat awalan terjadinya disebut dengan istilah origin of replication atau ORI. Pada sel eukariotik, dalam sekali proses replikasi akan terbentuk banyak sekali ORI karena DNA eukariotik sangat panjang. Contoh sel eukariotik sendiri adalah sel-sel alga, tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan pada sel prokariotik, dalam sekali proses replikasi hanya akan terbentuk satu ORI karena DNA prokariotik ukurannya lebih pendek. Contoh sel prokariotik adalah pada sel bakteri dan ganggang hijau biru. Transkripsi terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama ada inisiasi atau permulaan. Transkripsi diawali oleh promoter, yaitu daerah DNA tempat RNA polimerase melekat. Promoter mencakup titik awal transkripsi dan biasanya membentang beberapa pasang nukleotida di depan titik awal tersebut. Fungsi promoter selain menentukan di mana transkripsi dimulai, juga menentukan yang mana dari kedua rantai ganda DNA yang digunakan sebagai cetakan. Elongasi atau pemanjangan. Ketika RNA bergerak di sepanjang DNA, pilihan rantai ganda DNA tersebut terbuka secara berurutan, kira-kira 10-20 basa DNA. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung 3 dari molekul RNA yang dibentuk di sepanjang rantai ganda DNA. Setelah sintesis RNA berlangsung, rantai ganda DNA akan terbentuk kembali dan RNA baru akan terlepas dari cetakannya. Yang ketiga ada terminasi atau pengakhiran. Transkripsi berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang dinamakan terminator. Terminator merupakan urutan DNA yang berfungsi untuk mengakhiri proses transkripsi. Pada prokariotik, transkripsi berhenti pada saat RNA polimerase mencapai titik terminasi. Pada eukariotik, RNA polimerase terus melewati titik terminasi. 10 sampai dengan 35 nukleotida RNA yang telah terbentuk terlepas dari enzim tersebut. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Translasi berlangsung di dalam sitoplasma dan ribosom. Hanya molekul mRNA yang ditranslasi, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Molekul mRNA merupakan transkrip atau salinan urutan DNA yang menyusun suatu gen dalam bentuk ORF atau Open Reading Frame atau kerangka baca terbuka. Molekul rRNA adalah salah satu molekul penyusun ribosom, yakni organel tempat berlangsungnya sintesis protein, sedangkan tRNA adalah pembawa asam-asam amino yang akan disambungkan menjadi rantai polipeptida. Suatu ORF dicirikan oleh kodon inisiasi translasi, yaitu urutan ATG pada DNA atau AUG pada mRNA. Rangkaian urutan nukleotida yang menyusun banyak kodon dan kodon terminasi translasi, yaitu RAA atau UAA pada mRNA, TAG atau UAG pada mRNA atau TGA atau juga UGA pada mRNA. Perlu diingat bahwa pada RNA tidak ada basa timin, melainkan dalam bentuk uracil. Pertama, translasi adalah inisiasi. Pada tahap ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut dengan kodon start.
Codon start ini adalah AUG. Tahap setelah inisiasi adalah elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA atau membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Yang ketiga, terminasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu codon stop bertemu dengan ribosom. Codon stop ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Pada gambar yang menjadi codon stop adalah AUU. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.